COVID-19 yang dirawat di sejumlah tower rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta mencapai 6.981 orang pada hari ini, Jumat 2 Juli 2021. Pasien yang berada di IGD Rumah Sakit Darurat 1.338 orang meninggal dalam sehari. These patients are from Indonesia, the worst hit country in Southeast Asia. Perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini. Wiku Adhisa Smito mengatakan, dari 34 provinsi, ada 31 provinsi yang persentase kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Terhitung semenjak 2 tahun lalu, pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Kita terus dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan, dan juga kita dituntut untuk terus berkarya dan bermanfaat. Segala upaya telah dikerahkan oleh berbagai pihak, dari penerapan protokol kesehatan hingga vaksinasi massal. Syukur, tahun ini pandemi cukup mereda. Kita jadi punya sedikit kesempatan untuk berkumpul dan bercengkerama meskipun dengan kuota yang terbatas. Kalau dipikir-pikir, pandemi COVID-19 memang jadi salah satu hambatan dalam berorganisasi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan adanya pandemi COVID-19, kami BMFEB UNER sebagai organisasi intrakampus justru melihat itu sebagai peluang untuk dapat lebih berkarya, lebih bermanfaat, dan lebih berdampak. Karena kami bara karya. Halo FEB, UNER, dan Indonesia. Perkenalkan, saya Torik Pratmojo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Angkatan 2018. Perkenalkan, saya Andrew, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Angkatan 2018. Perkenalkan, kami dari Kabinet Barakarya BMFEB UNER 2021. BMFEB UNER merupakan lembaga eksekutif tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang memiliki peran dalam mengkolaborasikan setiap elemen yang ada di FEB UNER, yakni mahasiswa, dosen, dan alumni. Tahun ini, kami membawa BMFEB UNER dengan nama Kabinet Barakarya yang terdiri dari 12 biro dan departemen yang memiliki fungsi masing-masing untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan mendukung visi misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Tahun ini, Kabinet Barakarya BMFEB UNER memiliki visi untuk menciptakan FEB 1 yang kolaboratif, inovatif, dan responsif dalam memberikan pelayanan dan pengembangan potensi mahasiswa untuk kemajuan FEB, UNAIR, dan Indonesia. Adapun untuk mencapai visi tersebut, BMFEB UNER memiliki misi, yaitu yang pertama, menyediakan sistem dan sarana penyerap aspirasi yang mengutamakan aksesibilitas dan kredibilitas bagi seluruh elemen di FEB UNER. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan advokasi dan mewujudkan realisasi tindak lanjut yang transparan. Yang ketiga, menanamkan, memfasilitasi, dan mengapresiasi seluruh minat, bakat, dan potensi mahasiswa FEB UNER dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, mempertahankan responsivitas BMFEB UNER terhadap isu ekonomi melalui kajian dan aksi strategis. Yang kelima, meningkatkan sinergisitas antara seluruh sivitas akademika, ikatan alumni FEB, dan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi konstruktif. Tahun ini, Kabinet Barakarya BMFEB UNER direpresentasikan oleh logo burung elang dan api, di mana burung elang sendiri merepresentasikan BMFEB UNER yang responsif dan fokus terhadap satu tujuan, yakni ketercapaian dari visi dan misi BMFEB UNER. Lalu ada api, di mana api melambangkan BMFEB UNER yang memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, serta kehangatan dalam memberikan pelayanan dan kebermanfaatan untuk FEB, UNAIR, dan Indonesia. Perpaduan warna antara kuning, abu-abu, dan biru merepresentasikan bahwa BMFEB UNER bergerak atas profesionalitas, ketulusan, dan optimisme dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 4 helai bulu pada sayap burung elang merepresentasikan kesatuan FEB dari keempat jurusan, dan sayap yang membentang merepresentasikan bahwa BMFEB UNER mampu mencapai visi dan mencapai pencapaian yang melambung tinggi dengan selalu menjalin sinergisitas dengan seluruh mahasiswa FEB UNER. Dalam mewujudkan asa dan menciptakan karya bermanfaat, BMFEB UNER memiliki 4 biro, 4 kementerian, dan 8 departemen yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, kami ingin seluruh program kerja BMFEB UNER berjalan berdasarkan data atau data driven yang dibantu oleh Biro Penelitian Pengembangan. Maka dari itu dengan bangga, kami memperkenalkan biro-biro di BMFEB UNER 2021. Biro Litbang.
Biro Penelitian dan Pengembangan merupakan biro yang bertugas memfasilitasi departemen atau biro untuk melakukan perencanaan dan evaluasi program berbasis riset dan data yang reliable untuk program kerja serta kinerja BEM FEB UNER. Dengan bangga, Biro Litbang memperkenalkan ke-7 pemantik bara dan karya-karyanya. Biro Admin. Biro Administrasi merupakan fasilitator penyelenggaraan kegiatan dalam hal birokrasi dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa FEB yang bersifat internal dan eksternal agar dapat terselenggara dengan lancar, baik yang bersifat teknis administrasi maupun bersifat pengelolaan seperti penggunaan sarana prasarana dan inventaris BEM FEB UNER. Dengan bangga, Biro Admin memperkenalkan ke-7 pemantik bara dan karya-karyanya. Biro Keuangan. Biro Keuangan merupakan biro yang menjalankan fungsi governance dan pengelolaan, serta pengendalian keuangan seluruh kegiatan mahasiswa di lingkungan FEB UNER yang berasal dari internal kampus. Kegiatan mahasiswa tersebut meliputi pendelegasian dan seluruh program kerja organisasi mahasiswa FEB UNER. Dengan bangga, Biro Keuangan memperkenalkan ke-8 pemantik bara dan karya-karyanya. Biro Medkominfo. Biro Media Komunikasi dan Informasi merupakan biro yang memfasilitasi internal BEM FEB UNER dalam hal desain dan pengelolaan informasi kepada stakeholder BEM FEB UNER melalui media sosial baik online maupun offline. Dengan bangga, Biro Medkominfo memperkenalkan 17 pemantik bara dan karya-karyanya. Selain 4 biro, BEM FEB UNER juga terdiri dari 4 kementerian di mana masing-masing kementeriannya membawahi 2 departemen, yang dimulai dari Kementerian Internal. Kementerian Internal. Kementerian Internal merupakan kementerian yang memiliki peran dalam menjaga hubungan baik dan kondusivitas antar fungsionaris BEM FEB UNER, antar mahasiswa FEB UNER, serta memastikan terjadinya peningkatan kualitas SDM dari mahasiswa FEB UNER. Departemen PSDM. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa merupakan departemen yang berperan dalam mewadahi pengembangan diri, soft skill maupun hard skill, dan persiapan pasca kampus seluruh mahasiswa FEB UNER. Dengan bangga, Departemen PSDM memperkenalkan 16 pemantik bara dan karya-karyanya. Departemen SEGA. Departemen Seni dan Olahraga adalah departemen yang berada di bawah Kementerian Internal. Departemen Seni dan Olahraga bertugas untuk memfasilitasi, mewadahi minat dan bakat mahasiswa FEB UNER, terutama dalam bidang seni dan olahraga. Dengan bangga, Departemen SEGA memperkenalkan 16 pemantik bara dan karya-karyanya. Kementerian Eksternal. Kementerian Eksternal merupakan kementerian yang memiliki peran utama dalam menjalin, menjaga, dan mengembangkan hubungan yang baik dan berkepanjangan dengan pihak eksternal BEM FEB UNER. Departemen Hublu. Departemen Hubungan Luar merupakan departemen yang menjadi garda terdepan dalam pengembangan relasi organisasi dan memiliki peran serta fungsi sebagai jembatan informasi antara internal BEM FEB UNER dan mahasiswa FEB UNER dengan dunia eksternal. Dengan bangga, Departemen Hublu memperkenalkan 14 pemantik bara dan karya-karyanya. Departemen Pengmas. Departemen Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu departemen di BEM FEB UNER yang berada dalam Kementerian Eksternal. Departemen Pengabdian Masyarakat hadir sebagai wadah dan sarana bagi mahasiswa yang ingin berperan aktif dalam bidang sosial kemasyarakatan dan mengimplementasikan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan bangga, Departemen Pengmas memperkenalkan 20 pemantik bara dan karya-karyanya. Kementerian Sinergisitas Kebijakan dan Politik merupakan kementerian yang memiliki peran dalam menghimpun dan mengevaluasikan pendapat dan aspirasi mahasiswa FEB UNER sebagai upaya menjaga kesejahteraan mahasiswa FEB UNER serta memastikan ketersediaan ruang dalam menyuarakan pendapat dan aksi di bidang politik, sosial, dan ekonomi secara bertanggung jawab. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa merupakan departemen yang hadir sebagai penyalur advokasi dan aspirasi dari mahasiswa FEB kepada pihak fakultas, serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa FEB dalam hal fasilitas, finansial, serta akademik. Dengan bangga, Departemen Adkesma memperkenalkan ke-16 pemantik bara dan karya-karyanya.
Departemen Kajian dan Aksi Strategis merupakan departemen yang memberikan informasi terkait isu ekonomi, sosial, dan politik yang menumbuhkan nalar kritis melalui sebuah kajian, serta memprakarsai pergerakan yang melibatkan mahasiswa FEB Unair melalui berbagai bentuk aksi penyikapan. Dengan bangga, Departemen Kastrat memperkenalkan 15 pemantik bara dan karya-karyanya. Kementerian Pengembangan Karya. Kementerian Pengembangan Karya merupakan kementerian yang memiliki peran dalam menumbuhkan, mewadahi, dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa FEB Unair dalam bidang akademik dan kewirausahaan. Departemen Keilmuan. Departemen Keilmuan adalah departemen yang berada di bawah Kementerian Pengembangan Karya. Departemen Keilmuan merupakan departemen yang mewadahi, memfasilitasi, dan memotivasi mahasiswa dalam bidang akademis dan pengembangan prestasi mahasiswa FEB Unair. Dengan bangga, Departemen Keilmuan memperkenalkan 17 pemantik bara dan karya-karyanya. Departemen Ekraf. Departemen Ekonomi Kreatif merupakan departemen yang bertujuan untuk meningkatkan atmosfer kewirausahaan di lingkungan FEB Unair, serta menyediakan fasilitas pendukung dan kegiatan yang berkelanjutan guna mengembangkan bisnis mahasiswa FEB Unair dan menciptakan student-planner yang berkualitas. Dengan bangga, Departemen Ekraf memperkenalkan 15 pemantik bara dan karya-karyanya. Sebuah kebanggaan menjadi bagian dari Kabinet Bara Karya BEM FEB Unair. Kabinet tempat berkumpulnya pencetak karya dan sejarah. Kabinet tempat berprosesnya orang-orang hebat. Kabinet tempat di mana aku, kamu, kita saling bercanda gurau. Kabinet tempat di mana kita belajar tentang makna karya, tentang arti tanggung jawab dan melayani. Kabinet ini akan selalu menjadi keluarga dan kebanggaan kita. Terima kasih sahabat-sahabatku di Bara Karya. Terima kasih telah membersamai dan terima kasih telah berkarya sejauh dan sehebat ini. Terima kasih atas segala pengalaman manis pahitnya berkarya bersama dengan kalian. Terima kasih sudah menyediakan tempat bagi Bara Karya menjadi prioritas yang kerap kali menyita jam istirahat bahkan jam belajar. Lihatlah semua karya kita, dan lihatlah semua hasil keringat yang sudah kita cucurkan. Hanya dengan berkarya, kita bisa ciptakan makna. Hanya dengan berkarya, kita bisa ciptakan sejarah. Dan hanya dengan berkarya, kita bisa merubah asa menjadi kenyataan. Teruntuk seluruh bagian dari Kabinet Bara Karya, selamat mengudara lebih tinggi dan berdampak lebih luas lagi. Kabinet Bara Karya BEM FEB Unair 2021 pamit. Kabinet Bara Karya.